Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami kelompok 3 yang terdiri saya sendiri Febi Putri Rahayu dengan NIM 12110054 dan teman saya Tiara Novita Pratiwi dengan NIM 12110081. Kali ini kami akan membahas materi tentang bela negara. Adapun pada materi hari ini, kami akan menjelaskan tentang 3 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian bela negara, yang kedua, aspek-aspek bela negara, dan yang ketiga, tujuan bela negara. Yang pertama, pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa cinta, kepedulian, serta tanggung jawab terhadap negara. Istilah bela negara mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam melindungi, mempertahankan, dan memajukan negara. Meskipun masih anak-anak, kita juga dapat berkontribusi dalam menjaga dan membela negara kita. Meskipun dalam skala yang kecil, pertama-tama penting untuk mencintai tanah air kita, selanjutnya menjaga lingkungan, dan berbuat baik kepada sesama. Maksudnya yaitu, cinta tanah air berarti kita menyayangi negara kita, bangga dengan budaya dan tradisi kita, serta menghargai keberagaman yang ada di dalamnya. Kita dapat menunjukkan cinta tanah air dengan menghormati simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Selanjutnya yaitu menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari bela negara. Kita bisa merawat lingkungan sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan di sekolah, rumah, dan tempat umum lainnya. Kita juga bisa melakukan kegiatan penghijauan atau menjaga kebersihan sungai dan pantai agar alam kita tetap indah dan lestari. Berbuat baik kepada sesama juga merupakan bentuk kontribusi dalam bela negara. Kita bisa membantu teman yang sedang kesulitan, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, atau menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Berbuat baik kepada sesama juga merupakan bentuk kontribusi dalam bela negara. Kita bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, atau menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dengan berbuat baik, kita menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun semangat gotong royong di masyarakat. Yang kedua, aspek-aspek bela negara. Adapun aspek-aspeknya terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan. Siswa mempelajari sejarah dan perkembangan konsep bela negara dari waktu ke waktu, termasuk peran pentingnya dalam pembangunan dan pertahanan negara. Yang kedua, nilai-nilai kebangsaan. Siswa memahami nilai-nilai kebangsaan seperti kecintaan terhadap tanah air, semangat gotong royong, persatuan, dan kesatuan yang menjadi dasar dalam konsep bela negara. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan nasional. Siswa belajar mengenai berbagai aspek pertahanan dan keamanan nasional, termasuk peran TNI, Tentara Nasional Indonesia, Polri, Kepolisian Republik Indonesia, serta komponen-komponen lainnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Yang keempat, kesiapan diri. Siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan diri dalam menghadapi situasi darurat, bencana alam, atau ancaman terhadap keamanan negara. Mereka juga diajarkan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun yang terakhir atau yang ketiga yaitu tujuan bela negara. Tujuan bela negara di sini terdapat 7 macam, yaitu yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Nah, di sini tujuan utama bela negara yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini melibatkan upaya untuk melindungi negara dari ancaman terhadap integritas wilayah, keamanan nasional, dan sistem pemerintahan yang berlaku. Yang kedua, membangun kesadaran dan semangat kebangsaan. Nah, selain itu,
Bela negara juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan semangat kebangsaan di kalangan warga negara. Hal ini mencangkup memperkuat rasa cinta tanah air, identitas nasional, dan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, gotong royong, dan juga toleransi. Yang ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Bela negara juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman dan krisis, termasuk bencana alam, konflik sosial, terorisme, dan juga perang. Hal ini juga melibatkan persiapan fisik, mental, dan materi yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat dan krisis dengan efektif. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif warga negara. Nah, bela negara juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan negara. Hal ini meliputi partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk mencapai kesejahteraan bersama dan kemajuan nasional. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini tujuan bela negara juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara. Hal ini melibatkan pendidikan, pelatihan, dan pembangunan atau pengembangan keterampilan untuk menciptakan warga negara yang berkompeten, berkualitas, dan memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan dan pertahanan negara. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, selain yang kelima tadi, bela negara juga bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar, mendukung kebijakan keamanan, serta melaporkan tindakan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Dan yang ketujuh, mengembangkan rasa tanggung jawab warga negara. Nah, bela negara juga bertujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap negara dan masyarakat. Hal ini meliputi pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi aktif dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.